Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nito Salim Maula dari kelas 11 IJB SMK Negeri 1 Cimahi. Dalam memenuhi penugasan mata pelajaran produk kreatif kewirausahaan, di sini saya akan membuat produk yang bernamakan Smart Door Lock. Berikut video mengenai deskripsi cara singkat produk yang saya buat. Teknologi saat ini telah berkembang dengan cepat, seiring dengan majunya pengetahuan di berbagai bidang. Salah satu perkembangan teknologi ada pada peralatan listrik elektronik dalam kehidupan sehari-hari yang canggih dan otomatis. Maksud dari alat elektronik canggih dan otomatis ini adalah bisa menghasilkan suatu inovasi yang cepat dan praktis dalam penggunaannya. Salah satunya adalah keinginan seseorang dalam mengamankan sebuah sistem secara praktis dan efisien. Sistem pengaman ini tidak hanya sekedar praktis, namun dengan kualitas keamanan juga yang maksimal. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, inovasi Smart Door Lock ini hadir untuk memudahkan pengguna dan memberikan sebuah keamanan ketika pengguna memanfaatkan pintu sebagai akses keluar masuk dan menjaga privasi. Dengan Smart Door Lock ini, pengguna memanfaatkan sebuah kartu yang diinputkan untuk bisa membuka pintu. Untuk memberikan keamanan, hanya ada beberapa kartu yang hanya bisa diinputkan pada inovasi. Hanya beberapa ID kartu yang dapat dibaca oleh inovasi. ID kartu ini akan dimanajemen dengan sebuah database. Jadi, pada video ini saya akan mengenalkan sistem Smart Door Lock itu sendiri. Berikut skenario cara kerja inovasi Smart Door Lock. Jadi, inovasi saya buat dengan mengizinkan sebuah kartu sebagai kunci untuk mendapatkan sebuah akses. Kartu akan didekatkan pada sensor. Apabila kartu sesuai, maka pintu akan terbuka. Lalu, data dari kartu yang diinputkan masuk ke dalam sebuah database manajemen sistem. Baik, langsung saja pada tahap penggunaan alat. Siapkan produk Smart Door Lock. Kemudian apabila video penggunaan alat ini terlalu rumit, teman-teman bisa mengakses buku panduan yang linknya sudah saya masukkan pada deskripsi video. Langsung saja kita masuk ke penggunaan alat. Yang pertama, hubungkan Smart Door Lock ini dengan relay. Untuk penggunaan relay, teman-teman bisa menyesuaikan dengan kebutuhan. Di sini saya menggunakan relay satu channel, kemudian hubungkan beberapa kabel jumper dengan pin-pin pada relay. Untuk pemasangan bisa disesuaikan dengan aturan berikut. Kemudian, pasangkan 3 buah baterai sebagai penyuplai arus listrik bagi solenoid. Teman-teman bisa menggunakan baterai 9 volt. Di sini saya menggunakan 3 buah baterai Li-ion 18650. Setelah menghubungkan 3 buah baterai, di sini kita hubungkan relay dengan solenoid 12 volt. Aturan pemasangan pin antara solenoid dan relay bisa disesuaikan dengan aturan berikut. Sebelum melakukan pengujian, kita pasangkan adapter jack DC 12 volt. Adaptor ini berfungsi sebagai penyuplai arus listrik untuk produk Smart Door Lock. Colokan adaptor pada arus listrik, kemudian kita tekan push button pada alat. Kita lakukan test card untuk menguji apakah Smart Door Lock ini bekerja. Di sini saya menggunakan KTP sebagai input card.
Kemudian, berikut saya akan menampilkan cara penggunaan database sebagai pengelola data-data kartu yang telah kita inputkan pada alat. Yang pertama, pastikan alat terhubung dengan server. Sebagai contoh, di sini saya menggunakan Laragon. Teman-teman bisa menggunakan SAM, tapi alasan mengapa saya memakai Laragon dibandingkan SAM adalah memiliki keunggulan, yaitu foldernya yang mampu dipindahkan tanpa perlu merusak sistem. Kemudian selanjutnya bukalah halaman database server untuk melihat apa saja kartu yang berhasil kita inputkan sebelumnya. Pada halaman ini terhubung langsung dengan database, akan tetapi pada halaman ini telah didesain kembali menggunakan CSS untuk mengubah tampilan agar lebih nyaman. Pada halaman ini terdapat ID card dan waktu input dari kartu yang telah kita masukkan sebelumnya. Kemudian refresh website agar data kartu yang diinputkan mampu ditampilkan dan di-load pada website. Lalu kemudian cek apakah data dari kartu yang kita inputkan pada alat telah masuk pada database. Pada tahap ini, teman-teman bukan hanya bisa untuk melihat data apa saja yang telah masuk, akan tetapi teman-teman dapat mengelola data kartu yang masuk ini. Di sini saya menggunakan phpMyAdmin sebagai database management system. Baik, kali ini saya akan menjelaskan program yang telah saya buat. Di sini, yang pertama di sini saya mengincludekan beberapa library yang digunakan pada program. Di sini saya menggunakan library dari ESP8266 dan RFID. Kemudian, di sini saya menginisialisasi pin SDA dan pin RST dari RFID. Kemudian di sini saya membuat variabel sernum yang akan digunakan ketika menampung data. Lalu di sini saya membuat program untuk mengatur nama, password, dan IP address dari WiFi yang digunakan. Ini akan sangat dibutuhkan sekali untuk menghubungkan dari ESP8266 ke WiFi yang kita hubungkan. Lalu di sini saya membuat variabel HTTP port yaitu bernilai 80. Di sini juga saya membuat ID device. ID device ini akan muncul di halaman database. Jadi nilai dari ID device sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Di sini saya membuat sernum dengan nilai 5. Pada array cards di sini saya membuat kartu yang nantinya akan digunakan sebagai pembanding untuk kartu-kartu apa saja yang dapat mengakses solenoid nanti. Di sini saya membuat variabel access. Variabel access dengan nilai false. Variabel access akan bernilai true apabila nilai kartu yang diinputkan sama dengan kode kartu pada array cards. Pada void setup, di sini saya akan mencoba untuk menghubungkan microcontroller dengan WiFi. Kemudian di sini juga saya menetapkan pin 4 pada LED sebagai output. Kemudian pin 5 pada relay sebagai output juga. Kemudian pin 16 pada buzzer sebagai output. Lalu pada void loop, di sini saya mencoba untuk membuat program. Program pertama di sini saya membuat program untuk mengisi array. Array akan terisi dari array sernum yang nantinya akan dibandingkan dengan nilai array cards yang sebelumnya telah ditetapkan. Lalu di sini saya membuat variabel UID card. Variabel UID card ini adalah variabel yang nilainya adalah gabungan dari program perulangan sernum cards. Lalu di sini saya membuat perulangan apabila
nilai array dari sernum sesuai dengan kode kartu yang berlaku, maka nilai dari akses akan true. Apabila nilai array sernum tidak sesuai dengan kode kartu, maka nilai akses akan false. Kemudian, apabila nilai akses true, maka pin dari 4 dan pin dari 5 akan high atau menyala. Ini berarti pin dari LED dan pin dari relay akan menyala. Sedangkan apabila nilai akses adalah false, maka pin 4 dan pin 5 akan low atau mati. Berarti LED dan relay akan mati. Kemudian di sini tertulis tone 16300. Berarti buzzer akan menyala selama 3 second. Lalu pada program berikutnya di sini connecting to hingga return ini merupakan program untuk mengirimkan URL pada PHP. Karena di sini saya menggunakan metode get untuk mengirim data-data kartu kepada database MySQL. Baik, di sini saya akan langsung saja ke pengujian dari proyek yang saya buat. Di sini saya akan menguji alat yang saya buat dengan menginputkan sebuah kartu ke sensor. Di sini saya sudah menyediakan 3 buah kartu yang akan diinputkan sebagai bahan percobaan. Baik, di sini saya akan melakukan percobaan pertama, yaitu menginputkan kartu polos terhadap sensor. Ternyata kartu putih bukan kartu yang diizinkan mengakses pintu, karena tadi kita lihat terdengar suara buzzer yang menandakan kartu yang diinputkan bukan kartu yang diizinkan untuk mengakses pintu, dan secara otomatis kartu yang telah saya inputkan akan masuk ke dalam database. Terlihat pukul 14.04. Di sini saya menginputkan sebuah kartu. Lalu di sini saya akan melakukan percobaan kedua, yaitu menginputkan sebuah kartu, yaitu kartu daftar hadir. Di sini saya akan masukkan kartu daftar hadir. Ternyata kartu daftar hadir pun bukan kartu yang memiliki akses untuk membuka pintu. Dan secara otomatis juga kartu daftar hadir akan masuk ke dalam database. Kita lihat pukul 14.05 saya menginputkan sebuah kartu. Lalu kita akan melakukan percobaan terakhir, yaitu menginputkan iktp. Di sini saya akan masukkan. Ternyata iktp berhasil membuat solenoid bekerja. Ini menandakan bahwa kartu iktp merupakan kartu yang diberikan aksesnya untuk masuk melewati pintu yang telah saya buat. Dan secara otomatis UID dari iktp akan masuk ke dalam database. Dengan UID RFID yang berbeda. Lalu di sini saya akan mencoba untuk membuka pintu dengan kartu-kartu yang telah saya sediakan. Kita coba buka pintu. Pintu tidak bisa terbuka. Lalu kita coba untuk kartu putih. Pintu pun tidak terbuka. Lalu kita coba untuk iktp.
Kita dorong. Pintu pun terbuka. Database yang saya buat terhubung langsung dengan MySQL. Di sini UID yang saya dapatkan dari setiap kartu tertampung. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga video yang saya berikan dapat menjadi manfaat bagi teman-teman sekalian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.